Halo semuanya, yang terhormat Ibu Erwina Oktavianti MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Matematika 2, serta teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Fisika Matematika 2 yang beranggotakan Abdul Aziz dengan NIM F10512011048. Kemudian ada Al-Husairi dengan NIM F10512011006. Ada Dayang Ayuwandira dengan NIM F10512011015 dan saya sendiri Elisa dengan NIM F10512011008. Dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Fisika Matematika 2, maka pada kesempatan kali ini kelompok kami yaitu kelompok 4 akan menjelaskan pembahasan soal persamaan diferensial biasa menggunakan aplikasi GeoGebra. Untuk penjelasannya akan dijelaskan pada video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membahas salah satu soal terkait persamaan diferensial biasa. Nah, sebelum membahas kepada persamaan diferensial biasa, saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa itu persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan yang mengandung fungsi dan bentuk-bentuk turunannya. Berdasarkan bentuk diferensial yang dikandungnya, persamaan diferensial dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu persamaan diferensial biasa atau biasa disingkat PDB dan persamaan diferensial parsial atau disingkat PDP. Persamaan diferensial biasa atau biasa disingkat PDB adalah persamaan diferensial yang mengandung diferensial biasa, sedangkan persamaan diferensial parsial atau PDP adalah persamaan diferensial yang mengandung diferensial parsial. Nah, baiklah, untuk lebih memahami mengenai materi atau persamaan diferensial biasa, saya akan memberikan salah satu contoh. Contohnya, J aksen sama dengan X. Penyelesaian dy sama dengan x dx. Lakukan integrasi pada persamaan dy sama dengan x dx dan diperoleh y sama dengan integral x dx sama dengan sekalian x kuadrat ditambah c. Hubungan y dan x masih mengandung tetapan sembarang c, sehingga penyelesaian ini dikatakan penyelesaian umum. Pada kondisi tertentu diketahui harga x dan y sehingga c diberi dapat dicari. Misalnya untuk x sama dengan 0, y sama dengan 1. Titipkan ke dalam persamaan. dy sama dengan x dx, jadinya 1 sama dengan 0 ditambah d, jadi d nya bernilai 1. Masukkan d ke dalam persamaan umum di atas, maka d sama dengan setengah x kuadrat ditambah 1. Nah, penyelesaian PDB dengan tetapan sudah ditentukan ini disebut penyelesaian khusus. Nah, kondisi tertentu akan memberikan suatu harga tertentu untuk tetapan yang terdapat dalam penyelesaian umum ini. Kondisi ini disebut syarat batas persamaan diferensial. Pernyataan syarat batas untuk waktu t sama dengan 0 bisa disebut syarat awal. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Elisa akan menjelaskan contoh soal mengenai persamaan diferensial biasa. Pertama-tama, apabila diketahui sebuah contoh soal, di sini misalkan tentukan penyelesaian umum dari sebuah persamaan yaitu fx, y sama dengan dalam kurung 2 tambah x tutup kurung, kemudian dalam kurung 4 tambah y tutup kurung. Nah, langkah pertama yaitu kita inputkan fungsinya pada bagian ini, yaitu
F buka kurung X, Y tutup kurung sama dengan dalam kurung 2 ditambah X tutup kurung, kemudian buka kurung 4 ditambah Y tutup kurung. Setelah itu, kalau sudah kita enter. Kemudian, untuk dapat mengetahui hasil penyelesaiannya, pada bagian ini kita masukkan sintaks solve ODE. Jadi di sini kita masukkan sintaknya yaitu solve ODE. Dan karena yang akan kita cari fungsinya yaitu fungsi f dalam kurung x, y tutup kurung, maka kita tambahkan di sebelah solve ODE itu buka kurung f kemudian tutup kurung. Setelah itu kita tekan enter. Jadi di sebelah sini kita tambahkan f. Nah, kalau sudah kita tekan enter. Nah, maka akan keluar hasil penyelesaian umumnya bahwa fungsi f tutup kurung x, y sama dengan 2 tambah x, 4 tambah y, itu hasilnya yaitu 1 untuk e pangkat x kuadrat tambah 4x per 3 dikurang 4. Nah, dan ini adalah gambar grafiknya. Untuk Gx ini merupakan hasil penyelesaian umum dari persamaan fx, y sama dengan 2 tambah x sama dengan 2 tambah x, 4 tambah y. Dan ini adalah hasilnya, yaitu 1e untuk pangkat x kuadrat tambah 4x per 3 dikurang 4. Nah, sedangkan C ini merupakan nilai konstanta yang nilainya dapat berubah-ubah dan mempengaruhi bentuk grafiknya pula. Nah, apabila konstantanya ini kita geser ya, nah maka akan mempengaruhi posisi grafiknya juga. Oke, sekian penjelasan mengenai contoh sederhana mengenai soal persamaan diferensial biasa. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dayang Ayuandira dengan NIM F10512010115 dari kelas 4A1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh penyelesaian persamaan diferensial biasa menggunakan GeoGebra. Nah, di sini saya akan masukkan persamaan, di mana persamaannya ialah fx terhadap y sama dengan 3 ditambah 3x dikali 2 ditambah 2y. Nah, ini persamaan yang saya buat. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita menggunakan persamaan solve OD. Dan karena fungsi yang kita buat ialah fungsi f, maka solve OD f. Nah, kemudian kita enter lagi, maka didapatlah hasil dari persamaan diferensial biasa dari fx terhadap y sama dengan 3 ditambah 3x dikali 2 ditambah 2y ialah 1e pangkat 3x kuadrat ditambah 6x dikurang 1. Nah, bisa teman-teman lihat pada grafik yang tertera. Nah, jika konstanta di sini semakin besar, maka grafiknya semakin kecil. Dan jika konstanta bernilai negatif, maka grafiknya akan turun ke bawah. Nah, konstanta yang saya maksud di sini ialah yang C. Nah, tadi C-nya ialah 1. Nah, ini konstantanya saya buat 1. Nah, maka grafiknya naik ke atas. Dan apabila konstantanya kita ubah menjadi besar, maka grafiknya akan semakin mengecil. Begitupun jika konstantanya negatif, maka grafiknya akan turun ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dengan NIM
F105 10 baik, saya dari kelas 4A1. Saya akan menjelaskan contoh soal dari persamaan diferensial biasa. Baik, di sini terdapat contoh soal yaitu F dalam kurung X, Y sama dengan dalam kurung Y plus 3 tutup kurung X. Nah, baik, di sini ada persamaan F dalam kurung X, Y sama dengan dalam kurung Y tambah 3 X. Nah, untuk mencari persamaan ini, persamaan diferensial biasa ini, maka kita bisa mencarinya dengan rumus yaitu SOL VDE solve ODE dalam kurung F. Tekan. Setelah kita mencari dengan rumus ini, maka tekan enter. Nah, maka akan menghasilkan persamaan yaitu Y pangkat X dari persamaan F dalam kurung X, Y sama dengan Y dalam kurung Y plus 3 tutup kurung X. Maka akan menghasilkan persamaan yaitu pangkat X pangkat 2 per 2 dikurang 3. Dengan C, yaitu C1 ini, yaitu konstanta. Bisa berubah konstantanya. Nah, di sini terlihat, kita lihat ada grafik, yaitu grafik F dalam kurung X, Y sama dengan Y plus 3 ini, yaitu grafik parabola dengan membuka ke atas. Nah, kita lihat di sini, apabila konstantanya 1, maka grafiknya atau titik puncaknya itu berada di X, Y-nya yaitu 0,0. Nah, mari kita lihat di sini. Kita contoh ya, kita lihat. Nah, mari kita lihat di sini. Apabila titik konstantanya itu semakin membesar, maka pembukaan ke atasnya itu semakin menyempit. Ya, bisa dilihat semakin menyempit. Dan apabila konstantanya negatif, membukanya ke bawah atau muka ke bawah ya, titik puncaknya. Jadi terlihat di sini semakin apabila negatifnya semakin besar, maka ya impitannya juga semakin mengecil, semakin kecil gitu. Sekian, saya kembalikan lagi. Terima kasih.